Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan kehidupan kita. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Bapa pemilik kehidupan kami, yang menyertai kami dari malam hingga pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolong kami, kuasai kami, agar kami dapat membaca firman-Mu, mengerti firman-Mu, terlebih menguatkan hati iman kami kepadamu. Kami tak mampu ya Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami. Layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pagi yang indah ini, sehati dalam Kristus. Sehati dalam Kristus. Dalam hidup kita, banyak hal yang biasa membuat kita tidak sehati, baik dalam jemaat, baik dalam lingkungan pekerjaan kita, masyarakat,
ataupun dalam aktivitas kita yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita mengajak kita atau menekankan dalam satu tubuh terdapat banyak anggota. Di sini Rasul Paulus mau menekankan, memberi pesan kepada orang percaya yang ada di Korintus yang pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang dilematis, yang bimbang, yang pada saat itu ketika orang-orang yang ada di Korintus saling mementingkan diri sendiri, merasa lebih dari orang lain, bahkan merasa tidak membutuhkan orang lain. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau orang merdeka. Mereka semua saling membutuhkan satu dengan yang lain, seperti analogi yang digambarkan melalui anggota-anggota tubuh yang saling membutuhkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, ketika kita tarik bacaan kita ini dalam konteks kehidupan kita, mari melihat apa yang terjadi dalam gereja, dalam jemaat kita. Apakah kita sudah saling membutuhkan, saling melengkapi, saling melihat satu sama lain sebagai sebuah kelebihan atau kekurangan yang dimiliki masing-masing. Ketika kita melihat, tidak jarang kita sering meremehkan orang-orang yang tidak memiliki talenta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki hal-hal yang bisa ia dambakan. Tetapi dalam bacaan kita, di situ dikatakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak hanya dalam satu keutuhan tubuh yang harus saling melengkapi, tetapi kita juga dalam jemaat, kita harus saling melengkapi. Begitu juga dalam masyarakat, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Kita jangan memandang remeh orang lain. Kita harus sehati, sefikir di dalam Kristus, karena kita adalah satu tubuh. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita ada dalam satu tubuh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari sehati sefikir di dalam Kristus, saling melengkapi, saling menolong, saling menopang, sehingga melalui semua apa yang kita lakukan dan kerjakan, itu nyata kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita semua. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terlebih khusus pada kesempatan ini, kami telah membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini menguatkan hati, iman, percaya kami, sehingga ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami semua. Kuatkan kami ya Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, yang menjamah sakit penyakit yang ia rasa sakit, sehingga melalui obat-obatan, melalui keluarga, melalui para medis, itu dapat
menghasilkan kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga ya Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Engkau yang mengenal mereka, mengenal setiap masalah yang ia alami, sehingga ya Tuhan, dalam menjalani duka cita, masalah-masalah pergumulan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, mendampingi, menghibur melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, melalui keluarga ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani prosesnya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, baik selaku anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi. Tuhan berkati semuanya dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pekerjaan, dalam keseharian. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mencari jati diri dalam proses perkuliahan. Tuhan berkati semuanya. Juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati dalam masa pertumbuhan, masa bermain. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia, duda, yatim piatu, janda sesama kami yang miskin, dilanda musibah bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Tuhan terus berotoritas dalam setiap kehidupan mereka semua, sehingga melalui keluarga, melalui orang-orang terdekat, itu terus kasih Tuhan nampak dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Allah, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, beserta jajarannya. Tuhan berkati mereka semua, sehingga dalam mensejahterakan rakyat itu terus kasih Tuhan nampak dalam kehidupan mereka, dan mereka terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih Allah, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa untuk para medis, TNI, Polri. Tuhan berkati mereka semua yang menjadi garda terdepan bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari ini. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita.